Halo semuanya, balik lagi di channel JLID bareng gue Nia. Dan kali ini gue kedatangan laptop yang cukup unik dari HP, yaitu HP Laptop 14 Red. Laptop ini datang dengan tampilan warna merah yang cukup mencolok dan spesifikasi yang mungkin gak terlalu kekinian. Tapi menarik buat kalian yang butuh laptop budget friendly buat kerja ringan, ngetik atau nonton film. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas soal desain, performa, konektivitas, dan tentu saja apakah laptop ini masih layak dipakai di tahun 2025. Jadi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video review dan tips menarik dari kita. Oke, langsung aja kita ke videonya. Pertama, kita bahas soal desainnya dulu. Laptop ini hadir dengan warna merah menyala yang cukup beda dari kebanyakan laptop mainstream yang biasanya hitam atau silver. Warna merahnya bukan merah norak ya, justru lebih ke arah bold dan berani. Jadi kalau kalian pengen laptop yang stand out di keramaian, ini bisa jadi opsi menarik. Di bagian belakang layarnya ada logo HP yang warnanya silver kontras dengan bodi merahnya dan bikin tampilannya makin mencolok. Laptop ini punya dimensi yang cukup standar untuk ukuran 14 inci dan bobotnya juga masih oke, sekitar 1,8 kg. Gak terlalu berat buat dibawa ke kampus atau ke kantor, tapi juga gak bisa dibilang laptop ringan. Material casingnya masih full plastik, tapi finishingnya cukup solid dan gak terasa ringkih. Lanjut ke bagian layarnya, laptop ini dibekali dengan layar 14 inci beresolusi 1366 x 768 pixel. Ini memang belum Full HD, jadi kalau kalian terbiasa lihat konten di layar yang lebih tajam mungkin agak terasa kurang. Tapi buat ketik dokumen, browsing, atau nonton YouTube ini masih bisa banget nih dipakai. Di bagian atas layar ada webcam beresolusi 720 pixel yang standar banget nih buat video call. Buat kalian yang sering meeting online atau kuliah daring, ini udah cukup meski kualitasnya nggak bisa dibilang istimewa. Masuk ke bagian input, keyboard dari laptop ini punya layout full size yang nyaman banget loh buat ngetik. Travel key-nya cukup dalam dan empuk, jadi nggak bikin capek walaupun ngetik lama. Tapi perlu dicatat ya, keyboardnya belum punya backlight. Jadi buat kalian yang sering kerja di tempat minim cahaya, mungkin harus siap-siap pakai lampu tambahan. Touchpadnya juga cukup luas loh dan mendukung multitask gesture. Responsivitasnya lumayan meskipun finishingnya masih agak plastik dan gak sehalus touchpad di laptop-laptop kelas atas. Tapi untuk sekedar scroll, klik dan navigasi biasa ini udah cukup memadai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanya nih, yaitu performanya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD A4 9120 dengan GPU Radeon R3. Prosesor ini memang bukan prosesor baru, bahkan bisa dibilang jadul, karena dia hanya dual core dengan clock speed 2,2 GHz hingga 2,5 GHz. Tapi untuk tugas-tugas ringan seperti ngetik, browsing, dan streaming video, laptop ini masih bisa diandalkan. Laptop ini punya RAM sebesar 4 GB yang sebenarnya agak pas-pasan nih di zaman sekarang, tapi kalau dipakai untuk aktivitas ringan seperti buka Microsoft Word, Excel, dan browsing dengan tab yang gak terlalu banyak, masih aman kok. Kalau kalian mau upgrade, pastikan dulu apakah slot RAM-nya bisa ditambah atau enggak, karena ada beberapa varian laptop yang RAM-nya onboard alias nempel di motherboard. Storage-nya masih menggunakan HDD sebesar 512 GB, bukan SSD ya, jadi wajar kalau ada booting atau loading aplikasi terasa agak lambat. Tapi buat kalian yang sekedar simpen dokumen, nonton film, atau install aplikasi ringan, kapasitas 512 GB ini cukup luas. Saran gua, kalau kalian beli laptop ini lebih baik langsung upgrade ke SSD ya, biar performanya jauh lebih ngebut. Gua sempet cobain laptop ini buka Microsoft Office, browsing di Chrome, dan nonton YouTube 1080 pixel. Semua masih bisa dijalankan dengan cukup lancar, asal kalian gak multitasking berat. Kalau sudah buka 7-10 tab di Chrome, mulai terasa lemotnya. Jadi kalau kalian pakai buat kerja kantoran yang ringan-ringan atau tugas sekolah, ini masih masuk akal.
Buat kalian yang penasaran soal editing atau gaming, jujur ini bukan laptop yang cocok untuk dua hal itu. Editing video di Adobe Premiere atau main game seperti Valorant jelas bakal ngos-ngosan. Sekarang kita bahas soal konektivitas. Laptop ini punya cukup banyak port yang bisa jadi nilai plus tersendiri. Di sisi kanan kita bisa nemuin DVD drive. Iya, laptop ini masih punya DVD drive yang sekarang udah jarang banget nih ditemuin di laptop lain. Buat kalian yang masih suka nonton film dari DVD atau install software lama, ini bisa jadi penyelamat. Selain itu, laptop ini juga punya 3 port USB, 1 port HDMI buat sambung ke proyektor atau monitor eksternal, port LAN RJ45, slot kartu SD, dan bahkan punya port VGA loh. Ini cukup jarang ditemuin di laptop modern. Tapi kalau kalian masih sering presentasi pakai proyektor lawas, port VGA ini bisa jadi penyelamat. Ada juga Kensington lock buat keamanan tambahan. Konektivitas wirelessnya udah mendukung WiFi dan Bluetooth. Meski belum WiFi 6, tapi untuk kebutuhan harian seperti streaming atau connect ke TWS ini udah cukup. Baterai yang dibawa laptop ini kapasitasnya nggak terlalu besar. Dalam pengujian gua untuk pemakaian ringan seperti ngetik, nonton YouTube, dan browsing santai bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Tapi kalau dipakai multitasking atau dipakai nonton film terus-menerus ya sekitar 3 jam udah harus colok charger. Jadi jangan lupa bawa charger kalau kalian mau pakai laptop ini seharian ya. Jadi kesimpulannya, laptop ini adalah laptop yang cocok banget buat kalian yang butuh laptop sekedar untuk keperluan ringan. Warna merahnya unik dan stand out, portnya lengkap dan masih punya DVD drive serta VGA port yang jarang ditemuin di laptop sekarang. Performanya emang gak cocok nih buat kerja berat, editing atau gaming, tapi buat belajar online, ngetik atau browsing masih oke. Dengan harga pasaran yang cukup terjangkau, biasanya laptop ini dibanderol dengan harga di bawah 2 jutaan. Untuk kondisi second, ini bisa jadi pilihan menarik nih buat pelajar, pekerja kantoran yang butuh laptop cadangan atau bahkan orang tua yang cuma butuh laptop buat Zoom dan nonton YouTube. Kalau kalian tertarik sama laptop ini atau punya pengalaman pakai laptop ini, boleh banget nih share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kalian suka sama video ini. Sampai jumpa di video review selanjutnya, and as always, stay produktif, jaga kesehatan. Bye guys!